Bahkan ketika kita menentukan pemimpin pun, bagaimana pemimpin yang visinya sama dalam rangka perbaikan. Itu yang kita harus potret. Jadi kita tidak hanya terpukau dengan kampanye-kampanye mediatik kan gitu. Tapi kita harus tahu lebih dalam apa yang mereka lakukan, dan kita harus mendorong agar kebijakan yang kita mau itu dijalankan oleh calon-calon penguasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekspor, jumpa lagi kita dengan program Kebijakan Publik bersama kita pemerhati kebijakan publik Bang Sarbini. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Len. Terima kasih atas kehadirannya. Tema kita hari ini adalah kepentingan global dalam kebijakan publik Indonesia. Nah, sebagai sebuah prolog nih Bang, globalisasi itu apa sih Bang? Bisa kasih gambaran nggak ke kawan-kawan Sobat Ekspor itu seperti apa globalisasi ini? Iya, Sesungguhnya. globalisasi ini kan lebih sebenarnya kalau bicara definisinya kan pada blok, jadi itu dunia secara keseluruhan ya. Secara definisi sederhananya kan. Jadi ada dalam negara itu kan ada hubungan bilateral, multilateral sama global kan. Jadi kalau bilateral ya artinya hubungan antar negara, multilateral hubungan beberapa negara, ya global hubungan di banyak negara. Nah, Indonesia ini tidak bisa dihindari harus berhubungan dengan hampir semua negara. Ada beberapa negara tertentu di dunia. Cuman lagi-lagi bicara global ini, apa sih motivasi kita harus bekerja sama dengan global? Otomatis harus ada benefit, manfaat satu sama lain kan gitu. Yang kita juga tidak boleh katakan karena hubungan itu menjadi, kalau bicara dagang itu mencari posisi yang rugi kan gitu. Iya. Jadi gini, kalau bicara globalisasi, dulu kan banyak di penjajahan kan, banyak penjajah itu masuk ke hampir semua negara untuk mengambil berbagai macam manfaat dan komoditi yang ada di wilayah jajahannya. Sehingga ada namanya bagian dari negara-negara yang welfare state segala macam, itu bagian negara-negara bekas negara-negara jajahan tertentu, kolonialisasi kan gitu. Nah, globalisasi pun kalau kita tidak bisa menjaga dengan benar kan gitu, itu kita juga harus hati-hati. Karena gini, kalau bicara globalisasi, dunia ini kan perebutan, pada esensinya kan perebutan pengaruh kan gitu loh. Nah, yang bisa negara satu dengan negara yang punya pengaruh itu adalah, pertama, dia punya pengetahuan, yang akibat dari pengetahuan itu dia punya teknologi yang canggih. Gitu loh. Yang kedua kan dia punya penguasaan, dia punya kedaulatan politik kan gitu. Bila dia punya power yang lebih kan gitu loh. Bahkan ada negara-negara tertentu yang mampu mengintervensi negara lain dengan kekuatannya. Nah, yang ketiga gitu loh, dia punya kapital, uang yang sangat luar biasa kan gitu. Nah, kalau tiga ini ada di satu negara, ada satu kekuatan tertentu, ini pengaruhnya akan sangat luar biasa. Maka ada di kita namanya ya negara-negara yang ada negara superpower kan gitu loh. Pengatur negara yang lain kan banyak ada. Bahkan dulu ada antara blok barat, blok timur, itu kan negara-negara yang punya tiga-tiganya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana kita punya nggak tiga-tiganya kan gitu loh. Kalau kita tidak punya tiga-tiganya, artinya kita menjadi negara yang nomor 2. Atau bahkan hari ini kan kita belum disebut negara maju, tapi masih negara berkembang. Artinya kan ada negara maju, ada negara yang lebih daripada negara kita. Nah, karena kita tidak di antaranya kita tidak punya unsur kekuatan tadi, pengaruh tadi. Teknologi pengetahuan dan teknologi kita punya apa dalam teknologi kita? Ada nggak yang bisa diandalkan sehingga diakui oleh dunia secara global? Nah gitu, pengaruh kita dalam tingkat global sejauh mana kan gitu. Punyakan negosiasi kita secara bilateral, multilateral mempengaruhi kebijakan global? Kan belum tahu kita kan gitu. Nah, modal seberapa besar kita sendiri bisa, negara kita masih punya utang sampai hari ini. Artinya ya kita masih kecil. Nah, dalam konteks kebijakan biasanya ketika dia punya power ilmu pengetahuan, ini kan semua jadi power. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini jadi power. Nah, yang kedua adalah kekuasaan kedaulatan. Nah, kenapa kita harus merdeka, kita harus berdaulat? Karena kita bisa mengatur negara kita sendiri kan gitu loh.
Jadi kekuasaan itu kan kita bisa ngatur negara itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, problemnya walaupun kita sudah merdeka, ada nggak intervensi atau influence dari negara lain yang keinginannya memaksakan sehingga masuk pada regulasi kita, pada konstitusi kita, bahkan pada undang-undang kita. Ini artinya kan kita diintervensi oleh kekuatan itu. Ketika kita diintervensi, artinya ada kekuatan lain yang mampu mengintervensi. Artinya kita kedaulatan kita belum full, karena masih ada negara yang lain. Nah, kapital tadi itu mampu nggak kita? Ternyata sampai hari ini kan kita masih punya utang, kan? Artinya kita masih punya. Hal-hal yang ini kalau kita pengen kuat main pada tingkat global sehingga menjadi dipengaruhi oleh global, maka kekuatan-kekuatan ini harus kita terus tumbuhkan. Makanya kan bagaimana ya pemerintah kan meningkatkan sumber daya manusianya, itu ya harus penting. Karena ada namanya aset itu, aset intangible asset, bahkan tangible asset. Nah, tangible asset kita seperti sumber daya alam dan segala macam gitu. Hari ini siapa yang ngelola? Kan gitu loh. Kan hampir mayoritas bukan kita, kan gitu loh. Minyak, emas dan lain-lain kan beberapa puluh tahun yang lalu kan bukan kita, kan gitu. Bukan kita dari aset yang besar itu ya kita cuma dapat keuntungan mungkin sekian persen. Kalau itu punya kita semua, kalau itu punya kita semua mungkin kita ini jadi kaya raya kan. Tapi ternyata enggak gitu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi kita belum mampu. Konon cerita ya, saya juga nggak tahu ya. Pengetahuan saya sih bisa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sampai sehebat itu mampu. Cuman bagaimana kebijakan itu harus diatur. Tapi pada kenyataannya adalah kita belum bisa mengelola kekayaan alam kita secara mandiri kan gitu. Sehingga kita harus mendatangkan teknologi dan sumber-sumber daya manusia dari pihak luar. Nah, inilah yang harus digenjot juga kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah modal. Nah, modal kita boleh dikatakan karena utang kita masih cukup besar, sehingga ya namanya orang punya utang pasti di bawah kan sama orang yang utangin kan. Itu kenyataan di mana-mana seperti itu gitu. Dari ketiga unsur tadi yang abang sampaikan, kalau ilmu pengetahuan itu kan biasanya prasyaratnya adalah kemajuan sebuah ilmu pengetahuan itu prasyaratnya adalah riset ya bang. Riset. Terus kemudian mengenai penguasaan atau kekuasaan atau penguasaan wilayah, penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia itu biasanya dibangun berdasarkan manajemen dan yang terkelola dengan baik di dalam ruang lingkup demokrasi, ya kan. Nah, modal kita bisa mengenai modal ini nih bang, ya kan. Kalau yang pertama riset, yang kedua demokrasi dan manajemen, yang ketiga modal, nih gimana bang? Prasyaratnya untuk mencapai ketiga hal ini tuh Indonesia bisa nggak sih sebenarnya? Karena sungguhnya kalau sekedar profesor dan doktor aja Indonesia banyak banget gitu bang. Iya, artinya secara sumber daya manusia ya kita sudah mumpuni lah kan. Iya betul. Tapi lagi-lagi kan kekayaan kita itu kan salah satunya itu ada di sumber daya alam kita. Kan gitu loh. Nah, kita mengelola sumber daya alam kita dengan baik dan hasilnya ke kita optimal, maka itu akan lebih baik. Maka dalam konstitusi kita kan jelas gitu loh. Yang produksi menyangkut hajat hidup yang dikelola negara kan gitu loh, dan besar-besarnya untuk kemakmuran negara itu kan tidak diatur dalam konstitusi kita. Tapi problem pengejawantannya sejauh mana? Mungkin banyak orang bisa seperti itu. Nah, inilah pemerintah atau penguasa harus coba membuat rencana strategisnya dengan baik dan benar, gitu loh, sehingga bagaimana aset-aset negara kita itu yang demikian besarnya itu bisa dikelola oleh negara dengan baik dan menghasilkan untuk kemakmuran Indonesia. Ya bisa bayangkan kalau hasil dari emas yang sudah dieksplorasi lah oleh tentu, ya pikir hasilnya kan ribuan triliun. Kalau gitu ya bagian besar ada di kita, mungkin kita tidak punya utang. Belum minyak kita kan gitu loh. Belum hasil hutan kita yang gundul itu ya. Itu juga problem gitu. Di samping sisi yang lain memang ya pemerintah kita atau pengelola negara kita juga harus konsisten. Makanya kan salah satunya perlu ada gerakan anti korupsi, karena di dalamnya ini kan masalah juga gitu loh. Jadi ada unsur-unsur yang merugikan negara, salah satunya adalah para pengambil kebijakan yang dalam tanda kutip bermain mata
dengan pihak tertentu sehingga merugikan negara. Kayak misalnya kebijakan pemerintah pusat terkait menghentikan ekspor nikel, karena nikel ini akan menjadi emas baru karena dia menjadi bahan baku baterai di masa yang akan datang. Jadi dia menjadi sangat dibutuhkan dan demand-nya sangat tinggi untuk nikel ini, sehingga pemerintah pusat melihat bahwa ini akan berpotensi untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka di stop ekspornya dan Indonesia melakukan pemberdayaan teknologi gitu ya kan. Nah ini public policy dari dalam keluar gitu bang. Nah persoalannya dari luar ke dalam kita dihantam dengan embargo kelapa sawit. Uni Eropa melarang kelapa sawit Indonesia masuk, Asia Tenggara masuk ke Eropa. Nah ini kira-kira apakah hanya sekedar kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan perubahan budaya, atau ada unsur-unsur lain yang saling kait-mengkait di dalam? Ya politik atau ekonomi kan tidak bisa terlepaskan kayak seperti dua sisi mata uang. Ya lagi-lagi kan begini, kita bicara besar, dulu kan ada namanya, Soekarno pernah bilang begini, kalau Bung Palin ingat bahwa ibunya imperialisme itu adalah kapitalisme. Iya. Ya kan gitu. Artinya begini, mungkin gitu banyak kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia besar. Itu harus fair gitu. Jangan berpikir positif lah gitu loh, bahwa semua kekuatan-kekuatan ingin Indonesia besar, tidak kan gitu loh. Karena kita pernah dijajah ratusan tahun kan gitu loh. Betul. Itu pengalaman bersejarah yang mestinya kita sudah pengalaman pahit yang harus kita pelajari kan gitu. Apa sih yang mereka mengharapkan, kedatangan mereka di sini berharap apa sih dari Indonesia? Tentunya kan tidak kosong kan gitu loh, banyak hal, dan mungkin ya banyak hal juga yang sudah diambil. Bahkan kalau dihitung itu kan berapa ribu triliun mungkin yang sudah diserap dari alam Indonesia ini kan gitu. Nah, artinya banyak kekuatan-kekuatan gitu loh yang tidak ingin Indonesia besar. Maka kita yang harus prihatin, harus membangun strategi yang baik bagaimana kita bisa menjadi besar. Nah, ketika kita membangun sesuatu, contoh lah tadi smelter ya, nikel yang mungkin ada smelter kan dari ya, tadinya kan bahan mentah aja kita kirim, semua bahan mentah, kayu bahan mentah gitu loh, emas bahan mentah gitu, nikel semua itu bahan mentah semuanya yang kita kirim kan gitu. Itu kan karena alasannya kita tidak punya teknologi, ya kan? Nah, itu alasannya dari dulu. Makanya saya katakan tadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu satu kesatuan. Coba kalau kita sudah memikirkan dari dulu investasi di situ kan, kita tidak mengirimkan mungkin puluhan tahun ke belakang kita mundur kan gitu. Kalau itu sudah dibangun sumber daya manusia kita gitu loh, dikuatkan sehingga kita bisa mengeluarkan teknologi terbaik untuk mengelola kekayaan alam kita, maka kita tidak akan terjadi hari ini. Ini kan kesadaran hari ini. Nah, ketika kesadaran hari ini sudah begitu, sementara kan kepentingannya kan bukan hanya kepentingan lokal ya, tetapi kepentingan global, ya kan gitu. Nah, kepentingan global kan urusannya bukan sama satu dua negara, banyak negara. Ya, jadi gini bang, pemerintah pusat Indonesia di satu sisi melakukan kebijakan untuk menghentikan ekspor nikel, karena nikel dianggap emas baru di masa yang akan datang sebab merupakan bahan baku bagi baterai. Di sisi lain Indonesia diembargo tentang ekspor kelapa sawitnya gitu loh. Nah ini mempengaruhi kedaulatan politik kita, kemandirian ekonomi kita dan kepribadian kita dalam berbudaya nggak sih bang? Yang quote unquote itu istilahnya trisakti kita tuh terganggu nggak sih bang? Iya, memang akibat kebijakan itu otomatis terganggu ya. Kedaulatan kita, boleh katakan kedaulatan kemandirian kita, boleh katakan masih ada influence dari kekuatan-kekuatan lain gitu loh. Ya, kenapa saya katakan tadi kita bicara globalisasi kan dari dulu kan kita punya pengalaman dijajah ribuan tahun kan gitu loh. Kita harus sadar betul dan kita harus belajar bahwa tidak ada negara atau kekuatan manapun gitu loh yang mendorong Indonesia bagus kecuali diri kita sendiri kan gitu loh. Untuk Indonesia ini jadi hebat kecuali diri kita sendiri kan gitu. Artinya menciptakan kedaulatan itu, kemandirian itu adalah kita sendiri. Makanya Soekarno pernah ngomong juga kan bahwa ibunya imperialisme adalah kapitalisme.
kan gitu. Betul. Itu penjajahan itu kan yang dicari ujung-ujungnya adalah kapital gitu. Karena yang diambil adalah aset-aset kekayaan alam bangsa Indonesia kan gitu. Lagi-lagi berkaitan dengan tadi nikel kan gitu, yang harus dibuatkan smelter. Smelter itu kan dalam tanda kutip membangun kemandirian secara teknologi. Iya. Kan itu pertanyaannya kan semestinya kan kita dengan kekayaan alam kita semestinya kan kita sudah memikirkan puluhan tahun ke belakang agar kita bisa mendiri dan bisa mengelola aset-aset kekayaan kita itu dengan baik. Karena ketika kita mengelola aset kekayaan alam kita dengan baik, maka otomatis kan manfaatnya akan lebih besar ke Indonesia. Otomatis kita bisa, kalaupun ada utang, bisa mengembalikan utang kita itu gitu. Dan secara visioner kita sudah bisa memprediksikan apa yang terjadi ketika puluhan tahun ke depan. Itu kan mestinya sudah terjangkau oleh para ilmuwan kan gitu. Nah ini yang akibat sudah banyaknya kepentingan global yang ada di Indonesia. Ketika Indonesia mengambil kebijakan tertentu, termasuk tadi membangun smelter berkaitan dengan nikel atau dengan hal yang lain, otomatis kan bagian kepentingan tertentu kan terganggu. Nah inilah yang coba mempengaruhi kebijakan kan gitu. Otomatis dampaknya akan kita dalam tanda kutip ya agak sedikit tersandra untuk perkembangan yang lebih baik ke depan. Iya. Kita harus bernegosiasi ulang. Gitu. Apalagi kan sadar maupun tidak sadar kita ini masih memiliki utang yang cukup signifikan. Mungkin sebagian yang mempengaruhi ini kan gitu. Itu adalah yang kita utangi ya. Itu kan tidak berdayanya orang punya utang kan di situ gitu loh. Ketika yang ngutangin itu merasa terganggu dan dia ngusik kita, maka otomatis kita harus evaluasi kebijakan-kebijakan. Nah disinilah perlunya kedaulatan gitu loh, apa yang kita miliki. Nah kedaulatan itu baik itu kedaulatan politik maupun kedaulatan ekonomi. Nah kita bisa bicara kedaulatan ekonomi ketika kita tidak punya utang. Bahkan mungkin kita mampu melunasi dan punya devisa yang cukup besar gitu untuk membiayai pengelolaan negara kita. Kita flashback sedikit ke belakang Bang, ketika periode pertama Presiden Joko Widodo, dia mengambil kebijakan untuk perusahaan asing yang menginvestasi di Indonesia di bidang minerba. Dia diwajibkan untuk membangun smelter di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Indonesia Timur. Tapi ternyata ada perusahaan yang nurut, ada perusahaan yang tidak nurut. Sementara mungkin ini dasarnya kenapa pada akhirnya nikel dihentikan ekspornya ya, karena ada yang bandel-bandel juga gitu loh Bang. Tapi kok sepertinya Indonesia tidak berdaya ya untuk tidaknya mempush. Kalau saya sudah ambil kebijakan seperti ini gitu lakukan gitu. Yang saya katakan tadi, ketika kita ngambil kebijakan pasti ada risiko karena banyak kekuatan yang sudah ada di dalamnya. Ketika kita mau nata kebijakan yang lebih menguntungkan kita dan ada yang terganggu kepentingan ekonominya, maka otomatis ini akan melakukan langkah-langkah gitu. Manuver. Apalagi kekuatan-kekuatan ini boleh dikatakan yang cukup banyak membantu kan gitu loh. Makanya saya katakan tadi, dengan kekuatan politik mungkin kita tahu apa undang-undang minerba itu murni 100% anak bangsa kita yang buat, atau mungkin ada titipan-titipan klausul yang ada di situ kan kita tidak pernah tahu kan gitu loh. Jangan-jangan ada titipan klausul yang mengamankan kepentingan tertentu. Itu negosiasi yang tidak sederhana kan gitu loh. Dan ini permainan cukup bukan hanya domestik ya, nasional, tapi juga global, internasional kan, global yang main banyak sekali kan gitu. Nah, sejauh mana politisi-politisi kita gitu loh, integritas mereka terhadap menjaga kedaulatan ekonomi politiknya, ya kita juga belum punya tahu kan gitu. Nah, ketika ini lemah gitu loh, bahkan ya mohon maaf ketika banyak klausul untuk pasal-pasal yang mungkin juga didampingi oleh kepentingan luar, ya sadar maupun tidak sadar bahwa apa yang kita buat aturan mainnya, regulasinya itu tidak sebagaimana yang kita harapkan, tapi mengakomodasi kepentingan yang memang sudah lama berpijak di bumi Indonesia ini kan gitu, dengan segala kepentingannya. Inilah yang pada akhirnya negosiasi itu bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Nah ini yang boleh dikatakan akan sangat keras. Tapi lagi-lagi kita sebagai anak bangsa, bukan hanya pemerintah tapi semua bangsa itu mampu nggak membenahi ini, mampu nggak memperbaiki secara bersama-sama. Karena ya pemerintah juga harus didukung oleh kekuatan-kekuatan tertentu agar kebijakan yang melawan arus dalam tanda kutip itu juga harus dibela. Cuman kan lagi-lagi seberapa berani
kekuatan-kekuatan politik Indonesia bisa melakukan itu. Iya. Ya, termasuk network mereka, apalagi juga mereka tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok lain di luar Indonesia itu yang kita tidak tahu. Kemudian investasi asing ini yang terkait dengan kebijakan publik yang di dalamnya ada kepentingan global, ke depannya bahaya nggak sih Bang buat masa depan bangsa ini? Ya pasti. Paling sederhana kan gini, hutan gundul, gitu loh kan. Kenapa faktornya? Apakah hanya kepentingan lokal sendiri? Kan tidak juga. Efeknya ya banjir. Yang paling sederhana, efeknya pemanasan global yang ada. Itu kan terjadi karena industri-industri yang boleh katakan merusak lingkungan kan gitu. Dan industri itu mungkin sebagian besar bukan punya milik Indonesia kan gitu. Atau bermitra dengan pihak luar. Paling tidak itu kan gitu. Mungkin orang Indonesia tapi bermitra dengan pihak luar kan gitu. Termasuk banyaknya alam-alam kita yang terkikis gitu loh. Karena mungkin sudah batu baranya sudah selesai kan gitu loh kan gitu. Mungkin emasnya sudah selesai kan gitu. Nah itu akhirnya rusak kan lingkungan. Itu salah satu contoh yang ada di kita kan gitu. Nah dari kerusakan yang ada itu kita dapat apa? Gitu loh. Bahkan mereka meninggalkan kerusakan yang beban pembenahannya harus di tangan kita kan gitu loh. Nah, itu juga persoalan buat kita. Ini dampak dari kebijakan yang harus dijaga. Belum lagi berkaitan dengan bahan-bahan yang mungkin menjadi kebutuhan masyarakat ya. Seperti bahan-bahan impor kan gitu loh. Nah, ketika kebijakan impor, apa memang kita nggak bisa produksi bahan-bahan tertentu gitu? Bahan-bahan pokok tertentu mungkin bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Akhirnya apa? Kita harus mengenyam bahan-bahan yang cukup mahal yang ya sebagian besar kita tidak mampu membeli karena lonjakan harga yang cukup tinggi kan gitu. Itu juga faktor kebijakan-kebijakan dari kekuatan-kekuatan dunia internasional itu. Bisa diperbaiki nggak sih ini Bang yang kayak gini-gini nih, misalnya muncul pemimpin atau tokoh di masa depan yang akan mau ambil alih take over segala persoalan di masa lalu sampai di masa yang akan datang nantinya, setidaknya untuk membenahi lingkungan hidup aja dulu lah, nggak usah ngomongin yang lain-lain dulu dah, kita ngomongin lingkungan hidup ini masih diperbaiki nggak sih? Ya kalau saya sih masih harus tetap optimis ya. Ya harus bisa gitu loh. Jadi sekecil apapun langkah kita gitu, sebesar apapun yang kita bisa perbuat ya kita harus melakukan sesuatu untuk rangka perbaikan. Jangan pernah kita berpikir kita menggantungkan perbaikan itu pada orang lain. Mulailah dari diri kita. Karena kalau kita menggantungkan nanti ada pemimpin yang baru yang akan merubah itu lebih baik mungkin yang baru ya kita akan ya merasa kurang tanggung jawab kita kurang gitu. Artinya kalau kita punya kepedulian untuk perbaikan kita harus memperbaiki bersama. Bahkan ketika kita menentukan pemimpin pun bagaimana pemimpin yang visinya sama dalam rangka perbaikan itu yang kita harus potret. Jadi kita tidak hanya terpukau dengan kampanye-kampanye mediatik kan gitu. Tapi kita harus tahu lebih dalam apa yang mereka lakukan dan kita harus mendorong agar kebijakan yang kita mau itu dijalankan oleh calon-calon penguasa nanti. Baik Bang, agak mencuplik sedikit ya Bang ya bidang keuangan, tapi ada kaitannya dengan kepentingan global ya dalam kebijakan publik Indonesia, yaitu tax holiday Bang. Dan ini kita sudah tax holiday yang pertama, terus tax holiday yang kedua. Nah tax holiday ini apakah perusahaan-perusahaan asing juga dapat tax holiday? Sebab kalau perusahaan asing dapat tax holiday, kompensasinya apa buat bangsa Indonesia gitu loh Bang? Saya kalau bicara tax agak gelap ya. Jadi satu bukan penguasaan saya di pajak ya di ini kan. Yang kedua sampai hari ini pun kita tidak pernah terbuka lebar gitu bicara itu gitu loh. Faktanya kan begini. Tidak ada transparansi publik ya. Faktanya begini. Ketika bicara tax pasti yang kena dampak pertama kali itu adalah yang paling kecil. Iya. Gitu loh. Sementara yang harus bayar pajak gede itu kan yang gede-gede kan gitu loh kan gitu loh. Ya, tapi yang paling kena yang bawah, yang paling kena tuh pertama kali adalah yang bawah. Nah, ini yang saya jadi agak gelap kalau melihat berkaitan dengan pajak gitu loh kan gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu situasi apa yang terjadi di dalamnya kan gitu. Tapi yang saya melihat dan merasakan juga perbincangan banyak orang bahwa banyak sebenarnya kewajiban pajak yang belum selesai di atas sana, tapi yang dikejar-kejar adalah yang kecil-kecil kan gitu loh. Ini yang saya tidak tahu kebijakannya seperti apa, tapi setidaknya
kelihatannya keberpihakan itu ya masih belum besar kepada yang bawah. Kewajiban pajak, pendidikan kewajiban pajak buat rakyat itu harus gitu loh. Kewajiban pajak iya. Tapi ya pajak rakyat itu akan ikut ketika ada keteladanan. Ketika yang besar bayar pajak, yang besar juga dituntut yang sama, maka yang kecil akan ikut gitu loh. Nah, masyarakat itu akan melawan ketika melihat ada ketidakadilan gitu. Ketika yang besar sepertinya agak emaskan, sementara yang bawah dianak apa namanya ya saya nggak pantas lah ngomong gitu, tapi yang pasti bahwa sepertinya kebijakan itu kurang kepada yang kecil. Itu yang memang harus ada keadilan, keseimbangan antara yang besar yang kecil itu, sehingga apa yang menjadi harapan dari negara gitu pada warga negaranya sesuai dengan porsi dan namanya harapan dari masyarakat. Mengenai undang-undang cipta kerja Bang, Omnibus Law, ini kita sedikit refleksi aja ya Bang, refleksi atau evaluasi lah tentang undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu. Kepentingan adakah kepentingan globalnya di dalam kebijakan publik Indonesia terkait Omnibus Law? Hari ini kan karena kita tidak dalam tirai bambu ya, gitu. Hidup kita ini kan ya, kita ngomong hari ini kan real time ada di luar sana kan gitu. Betul. Jadi termasuk aturan main, regulasi, termasuk beberapa kebijakan itu tidak lepas dari, kalau saya sih yakin ya, tidak yakin bahwa ada kepentingan global yang ada di dalamnya. Seberapa besar, seberapa kecil gitu pengaruhnya itu pasti ada. Nah, yang akan kena dampak dari kebijakan itu adalah bidang-bidang yang merasakan di situ. Karena cipta kerja ini kan dari sekian puluh undang-undang ya, dirumuskan. Wah, itu kalau kita tidak pernah baca undang-undang itu, kita akan rumit juga memahami undang-undang cipta kerja itu gitu. Yang merasakan dari dampak kebijakan itu adalah bidang-bidang yang memang diatur dalam aturan main itu. Ada niat baik dari pemerintah. Ya, salah satunya adalah contohlah masalah izin, masalah apalah yang untuk adanya tumpang tindih, ada tabrakan satu sama lain, itu ada niat baik. Tapi juga harus hati-hati kalau kita teledor dengan itu, tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan-kepentingan yang masuk di susup itu, yang kemudian ketika pada tingkat implementasi justru akan merugikan kita. Itu juga kita harus hati-hati, tetap waspada dengan situasi-situasi seperti itu. Gimana ya Bang ya? Pada prakteknya sudah bagus atau masih 50-50? Iya, saya belum tahu ya, tahu karena beberapa keputusan presiden pun belum rampung juga. Karena itu kan harus dibarengi dengan turunannya kan ada aturannya kan gitu loh. Peraturan presiden itu kan harus diatur dengan itu. Nah, sebagian belum keluar, sebagian sudah keluar. Itu pun masih kemarin juga masih ada kontradiktif kan. Yang sudah keluar pun akhirnya harus dicabut kembali kan gitu loh. Ini kan faktor kehati-hatiannya kan tidak sederhana. Ya, artinya kita harus mengelola negara ini itu kan tidak mudah sebagaimana yang kita bayangkan kan gitu. Dan itu pun harus hati-hati karena kita salah mengalami nuturan, maka kerugiannya kan tidak sedikit. Dan itu dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara gitu. Baik nih Bang. Kalau dibalik ini kan kepentingan global masuk ke dalam. Kalau dibalik kepentingan dalam negeri kita keluar, gimana gambaran yang Abang berikan pada? Ya, itu kan nasional interest kita. Apa sih nasional interest kita gitu? Kepentingan nasional kita itu apa gitu? Ya kan kita harus tahu. Gitu. Apa kelebihan kita yang kita harus tonjolkan kan gitu. Yang kita harus jual keluar. Kita harus tahu kelebihan kita, harus tahu kelemahan kita gitu loh kan. Ya, kelebihan kita salah satunya mungkin contoh bahwa maksudnya apakah teknologi juga, penguasaan juga, dan kapital juga kita bermain di ruang itu yang sama atau itu tidak bisa dihindari. Jadi yang ketiga komponen tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi kita harus punya gitu. Karena itu salah satu pengaruh yang akan dihitung kan gitu loh. Walaupun kita dari dalam keluar gitu. Iya. Akan gitu. Berkaitan dengan kekuasaan kedaulatan kita kan sejauh mana hubungan internasional kita kan gitu. Kita di wadah-wadah di badan-badan internasional itu cukup didengar atau tidak. Itu kan bagian dari yang dihitung gitu loh. Kayak gitu ya. Yang ketiga ya tadi itu, yang paling diukur adalah sejauh mana ekonomi kita berjalan dengan baik. Hutang kita semakin kecil atau tidak. Dan yang paling jelas tiap hari kan harga rupiah kita mampu terus naik atau enggak berhadapan dengan dolar kan. Gitu. Itu
yang menjadi ukuran-ukuran ketika kita bicara keluar. Nah, nilai ekspor kita apakah lebih tinggi dari nilai impor kita? Itu kan harus punya kesadaran. Karena kita, kalau nilai impor kita lebih besar dari nilai ekspor kita, ya kita akan semakin terpuruk kan gitu. Tapi kalau nilai ekspor kita akan lebih tinggi dari nilai impor kita, maka akan baik. Nah, apa yang dibutuhkan oleh negara-negara luar gitu, negara tetangga, negara mitra-mitra kerja Indonesia itu yang harus kita sodorkan. Dan kita punya kekuatan apa yang harus kita bawa keluar. Nah, itu yang potensi-potensi itu yang harus digalakkan oleh semua komponen anak bangsa kan gitu loh. Jadi bukan hanya kerja pemerintah mendorong stimulus dan mengatur kebijakan, tapi kita juga harus terlibat kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran semua gitu loh, agar Indonesia itu berdaulat secara ekonomi, berdaulat juga secara politik kan gitu. Ini yang perlu diukur kan gitu. Ya, kalau istilah sekarang kan kemandirian juga secara budaya. Apakah budaya kita seperti apa, ekonomi kita seperti apa, pergaulan politik kita seperti itu menjadi alat ukur kita. Tapi lagi-lagi kalau bicara globalisasi, bahwa pengaruh kita akan terlihat adalah ketika kita menguasai di ilmu pengetahuan dan teknologi kita apa yang kita bisa tonjolkan. Yang kedua, ada seberapa besar kita pengaruh dalam kancah perpolitikan negosiasi di dunia internasional menjadi negara yang daulat. Yang ketiga adalah seberapa besar kita punya kemampuan ekonomi hingga kita dihitung menjadi negara, bukan lagi negara berkembang, tapi bisa menjadi negara maju. Kira-kira benang merahnya di mana ya Bang? Tadi Abang kan sempat mengquote soal kutipan Bung Karno bahwa imperialisme itu ibunya adalah kapitalisme gitu ya kan. Kalau Indonesia dari dalam keluar, kita akan seperti mereka juga nggak sih Bang, ngejajah orang lain gitu. Ya kalau negara kecil kan, ya menjajah itu kan pasti yang lebih kecil yang dijajah kan. Kita mau jajah siapa? Ya makanya dulu kan pernah kita dianggap menjajah Papua gitu kan gitu loh, karena kita merasa Padahal kita enggak gitu. Ya persepsi-persepsi yang dibangun seperti itu kan. Intinya kan menjajah itu adalah yang gede dari yang kecil. Artinya yang punya kekuatan mempengaruhi atau menjajah kekuatan-kekuatan yang di bawahnya gitu loh. Jadi ya pasti yang dijajah itu lebih lemah dari yang menjajah. Makanya prinsip-prinsip itu kan yang founding fathers kita tuh menolak prinsip-prinsip yang ada dalam perspektif kapitalisme kan gitu. Maka kita ada namanya Pancasila. Nilai-nilai itulah yang dihadap-hadapkan bahwa kita tuh berbeda gitu. Karena kan kita orientasinya dalam materialistis kan gitu loh, ya sudah akan terbawa prinsip-prinsip dan ideologi yang mereka buat kan gitu. Nah, makanya kita ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan menjadi alat ukurnya kan gitu loh. Demokrasi kita diatur berdasarkan semua kita, keadilan sosial juga kita harus buat kan gitu loh. Karena ya disinilah perbedaannya, bahwa kita punya prinsip keadilan sosial di mana yang besar yang kecil bisa hidup secara seiring. Ini tidak mudah. Nah, karena kalau bicara kapitalisme kan gitu loh, otomatis yang besar yang diuntungkan. Ini kejadiannya selalu begitu kan gitu loh. Ya, ketimpangan struktural ini, ketimpangan ekonomi yang didukung oleh ketimpangan struktural ini yang berdampak kita akan semakin merosot. Ya, tidak ada ceritanya yang kecil harus bertarung dengan yang besar, maka yang kecil jarang sekali menang. Bisa menang gitu loh, tapi jarang sekali menang. Banyak kan kalah kan gitu. David dan Goliat ya pernah menang. Iya, betul. Tapi ya itu kan pengecualian gitu loh. Nah, makanya kita bagaimana dengan kekuatan sumber daya alam kita, dengan kekuatan manusia kita kan gitu loh, dengan nilai-nilai yang kita kandung ini menjadi sebuah kekuatan bagi negara-negara lain, atau yang bisa dihitung oleh kekuatan-kekuatan lain bahwa kita menjadi bagian negara yang besar. Solusi dan harapannya Bang untuk kebijakan publik di Indonesia terkait dengan kepentingan global itu baiknya bagaimana? Apa yang harus dihindari, apa yang harus diperbaiki? Kita memanfaatkan pada situasi hari ini, membuat strategi yang baik bagaimana kita bisa menyongsong perkembangan teknologi ini, kebutuhan masa depan itu dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau kita tidak mampu memprediksi apa yang terjadi 2-30 tahun yang akan datang, maka kita akan bergila. Jadi sebagai pemimpin, sebagai bangsa, ya kita harus punya visi ke depan gitu, bahwa kita ingin
bisa mampu sejajar kekuatan kita dengan negara-negara yang boleh dikatakan hebat saat ini kan gitu. Nah, kalau kita tidak punya orientasi ke sana kan gitu, itu yang mungkin kita akan menjadi negara ke belakang. Makanya kan peningkatan sumber daya manusia kita itu harus terus ditingkatkan. Kesadaran berbangsa kita juga harus terus ditingkatkan kan gitu kan. Menjaga norma-norma, prinsip-prinsip kedaulatan kita dan norma-norma budaya yang ada di Indonesia kita juga harus jaga gitu, dengan gempuran-gempuran budaya yang sudah cukup masif di kita ya, di dunia internasional ini. Dan bagaimana pemerintah juga menjaga dengan konstitusi dan regulasinya agar Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Ini yang harus kita sama-sama jaga. Jadi orientasi kekuasaannya adalah pada kepentingan nasional. National interest kita menjadi kepentingan semua kekuatan yang ada di Indonesia kan gitu loh. Tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok, apalagi bicara kepentingan individu. Dan kepentingan nasional ini menjadi kepentingan bersama kita, sehingga kita punya keyakinan bahwa Indonesia ke depan akan bisa lebih baik. Terima kasih Bang Sarbini atas Sama-sama, gambarannya mengenai lagi kesenian. Terima kasih Sobat Explore atas atensinya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.